Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 1 September 2022, Pekan Biasa ke-22. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Korintus dalam bacaan pertama hari ini bahwa manusia termasuk jemaatnya di Korintus untuk tidak memegahkan dirinya, untuk tidak sombong. Karena bagi Paulus, kepintaran dan hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Bahkan ditegaskan lagi, hikmat manusia, kepintaran manusia, sia-sia belaka. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaatnya di Korintus, bahwa hikmat manusia, kepintaran manusia bodoh di hadapan Allah, atau adalah sebuah kebodohan di hadapan Allah, dan bahkan sia-sia, itu menjadi nyata dalam pengalaman Simon Petrus dan teman-temannya, seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Simon Petrus dan teman-temannya adalah para nelayan yang handal. Boleh kita katakan mereka pintar, mereka berhikmat kalau bicara tentang kehidupan mereka, tentang melaut, tentang situasi, keadaan di laut. Mereka tahu persis, mereka tahu mau-maunya. Tetapi menurut bacaan Injil hari ini, Petrus berkata terus terang kepada Yesus ketika Yesus meminta dia untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Apa yang Petrus katakan kepada Yesus? Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Ini perlu dicatat. Sebagai nelayan yang handal, Petrus dan teman-temannya telah bekerja keras, tetapi sia-sia. Mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Tapi atas perintahmu, aku akan melakukannya." Dan apa jadinya? Setelah bertolak ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala, Petrus dan teman-temannya menangkap begitu banyak ikan. Bahkan diceritakan dalam Injil hari ini, perahu mereka hampir tenggelam. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak melalui pengalaman Petrus dan teman-temannya sebagai orang yang berhikmat, orang yang pintar soal melaut atau soal kelautan, soal bagaimana cara menangkap ikan. Kepintaran mereka, hikmat mereka ternyata tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia belaka. Mereka baru memperoleh dan meraih hasil setelah Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat dalam dan menebarkan jala. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita
tidak memegahkan diri karena hikmat, karena kepintaran, dan segala kemampuan yang luar biasa yang kita miliki. Kita harus tetap rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Karena hikmat kita adalah kebodohan di hadapan Allah, bahkan sia-sia. Saya bisa ambil contoh atau kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana banyak orang pintar, banyak orang yang berhikmat, banyak orang hebat. Saat-saat tertentu, dalam banyak hal, tidak hanya satu hal, dalam banyak hal, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita masih ingat ketika atau saat-saat virus corona lagi melanda, memang sampai sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi. Tetapi saat-saat yang hebat, di mana virus corona varian Delta begitu hebat, manusia merasa kecil. Termasuk yang pintar, yang hebat, yang berhikmat, menurut penilaian dunia, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi virus corona yang hebat itu. Artinya apa? Kepintaran manusia adalah kebodohan dan sia-sia. Apa seorang yang pintar dan seorang yang hebat bisa menambah sasta saja umurnya? Tidak ada. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus dalam bacaan pertama hari ini, bahwa hikmat manusia, kepintaran manusia adalah kebodohan di hadapan Allah dan sia-sia. Sekali lagi, mari kita membangun sikap hidup yang rendah hati. Karena kita memang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita bukan apa-apa kalau tidak karena Tuhan. Kita akan berhasil kalau kepintaran kita, hikmat kita satukan dengan berkat dari Allah, rahmat dari Allah. Tuhan memberkati.